Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Irfani Lestari dari program studi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Lingkungan Pembelajaran Efektif. Pengertian lingkungan pembelajaran efektif. Lingkungan pembelajaran efektif adalah mendorong tumbuhnya hubungan positif, merangsang kreativitas, mempengaruhi hasil belajar, meningkatkan responsibilitas, dan dapat menimbulkan semangat peserta didik untuk belajar. Dengan bersemangatnya peserta didik dalam belajar, maka akan berpengaruh positif pada pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan yang positif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu mengelola kelas secara efektif, mengelola aktivitas kelas secara efektif, dan manajemen dalam menghadapi perilaku yang bermasalah. Pembelajaran efektif juga akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa. Pembelajaran efektif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga memberikan kreativitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajar sendiri. Di dalam menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan sebuah cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai, yaitu dengan cara belajar efektif. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif, perlu adanya bimbingan dari guru. Komponen lingkungan pembelajaran efektif. Dalam pengajaran, komponen terpenting adalah pendidik dan peserta didik yang selalu berinteraksi dalam proses mengajar. Dari komponen pelajar meliputi tingkat perkembangan, tingkat kesiapannya, minatnya, aspirasi, dan sebagainya. Dari komponen pengajar, meliputi tingkat kemampuan minat waktu, dan dari komponen interaksi, meliputi interaksi apa yang dilakukan pelajar. Menurut M. Arifin mengatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi, serta menganalisis bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar. Sementara menurut Edward L. Walker merumuskan bahwa belajar adalah perubahan perbuatan sebagai akibat dari pengalaman. Dari definisi tersebut dalam kegiatan belajar, proses tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan belajar. Faktor-faktor lingkungan pembelajaran. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau belajar. Dengan demikian, aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, antara lain aktivitas visual seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, aktivitas lisan seperti bercerita, tanya jawab, aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan pengarahan guru, aktivitas gerak seperti melakukan praktek di tempat praktek, dan aktivitas menulis seperti mengarang, membuat surat, membuat karya tulis, dan sebagainya. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Kondisi pembelajaran yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat, seorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran erat kaitannya dengan sifat, bakat, dan kecerdasan siswa. Pembelajaran yang dapat menyesuaikan sifat, bakat, dan kecerdasan siswa merupakan pembelajaran yang diminati. Yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa. Motivasi adalah semacam daya yang terdapat dalam diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Tugas guru adalah bagaimana membangkitkan motivasi siswa sehingga ia mau belajar. Yang keempat, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Alat peraga atau media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Sebab, pembelajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu akan membosankan. Sebaliknya, pembelajaran akan lebih menarik bila siswa merasa senang dan gembira setiap menerima pelajaran dari gurunya. Suasana pembelajaran efektif.
Hal ini senada seperti yang ditulis Maderi M. dan Rusmawati bahwa terjadinya proses pembelajaran itu ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama, siswa menunjukkan keaktifan seperti tampak dalam jumlah curahan waktunya untuk melaksanakan tugas ajar. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, maka diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Dan untuk kesimpulannya, dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan untuk diberikan kepada murid-muridnya, tetapi guru dituntut juga untuk memiliki kemampuan untuk memanage atau mengelola kelas dengan baik. Dengan adanya pengelola kelas maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, variatif, dan inovatif. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.